Ya, selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, saya Perdamaian Jega, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 0710 Tikampalotu, Kabupaten Utara. Dan saya tidak hanya sendiri, saya bersama dengan ibu kepala sekolah saya atas nama Ibu Sadarmawati Gea. Beliau adalah kepala sekolah di mana saya mengajar selama ini, dan saya melihat ibu ini sangat fenomenal dalam melakukan kegiatan-kegiatan kepemimpinan di sekolah, sehingga saya merekomendasikan bahwa saya memilih ibu ini sebagai responden saya, yang termasuk salah satu yang saya wawancarai dalam mengambil pengalaman-pengalaman terkait dengan penerapan pengambilan keputusan berbasis pemikiran-pemikiran yang sangat bermanfaat buat komunitas sekolah. Jadi selamat siang Ibu. Selamat siang, Pak Desa. Selamat siang, terima kasih Bu. Sesuai dengan kesepakatan yang sudah pernah saya sampaikan kepada Ibu, di mana salah satu materi kami di grup penggerak ini adalah mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran di hari-hari yang akan datang. Jadi terkait dengan itu saya mau menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Selama menjadi kepala sekolah, dan saya meyakini juga Ibu bukan hanya 1 bulan, bukan hanya beberapa bulan, jadi sudah lama Ibu menjadi kepala sekolah, dan saya merasa pengalaman-pengalaman Ibu sudah luar biasa dalam memimpin sekolah. Jadi terkait dengan itu saya mau bertanya kepada Ibu tentang pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena ketika diterapkan pengambilan keputusan ini ada beberapa prinsip yang harus kita lakukan. Yang pertama, 4 paradigma dilema, yaitu individu lawan kelompok. Yang kedua, kebenaran vs kesetiaan. 3, keadilan versus belas kasihan. Dan keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Dan ada lagi beberapa prinsip pengambilan keputusan, ada 3, berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Dan berikut juga dengan 9 langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Jadi terkait dengan itu, izinkan saya Ibu untuk menggali pengalaman Ibu, bagaimana yang sudah Ibu pernah alami mungkin di sekolah, kasusnya antara murid dengan murid, antara guru dengan guru, antara guru dengan pimpinan, wajah-wajah saja itu terjadi dalam komunitas. Jadi terkadang kita dihadapi pada 2 masalah sama-sama benar-benar masalah. Jadi bagaimana istilahnya kriteria-kriteria yang Ibu lakukan di situ untuk juga berbagi kepada kami, manakala nanti di kemudian hari kami akan menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran. Jadi mungkin itu yang akan kami gali dari Ibu. Jadi terkait dengan itu, silakan Ibu boleh menceritakan pengalaman yang mungkin menjadi sampel yang Ibu ceritakan. Silakan Bu. Baik, Pak Perdamaian Jega. Kami bisa berterima kasih kepada Pak Jega telah memilih saya sebagai narasumber pada saat ini. Dan saya mau masih dulu kepada Pak Jega bahwasanya dalam mengambil satu keputusan tentunya dulu ada masalah. Ya. Tanpa ada masalah maka kita tidak perlu mengambil keputusan. Ya, Bu. Jadi selama ini ada beragam masalah yang saya hadapi selama ini. Bisa saja antara seorang pimpinan dengan anggota, bisa juga sesama guru, bisa juga antara siswa dengan guru, bisa juga antara guru dengan orang tua siswa. Jadi untuk mempercepat keadaan kita, maka saya ambil satu contoh. Oke Bu, silakan Bu. Mengenai mengambil keputusan tentang layak tidaknya peserta didik naik ke kelas yang lebih tinggi lagi. Iya, oke. Jadi itu saya ambil satu Bagaimana ceritanya Bu? permasalahan. Ceritanya begini. Ya. Tentu pada akhir semester ya, Iya. kita akan melakukan Musyawarah rapat dulu. yang menentukan kriteria.
kriteria Kenaikan layak atau kelas. tidak Iya. layak anak kita untuk naik ke kelas. Iya, benar Bu, benar itu. Maka jauh sebelum itu dulu wajib saya selaku kepala sekolah bertanya kepada wali kelas dulu, Iya. apakah sudah melakukan semaksimal mungkin terus kegiatan belajar kepada peserta didik atau belum? Iya. Apakah sudah mengadakan pendekatan antara Ya. orang tua dengan guru wali Iya. kelas? Berarti itu menjadi dasar kita membuat Dasar kita. musyawarah kan Bu? Iya betul Pak Oke. Jika. Ya wajib kita tahu dulu itu apakah betul-betul wali kelas ini sudah mengonfirmasi kepada orang tua siswa Iya. Capaian yang sudah capaian yang sudah diambil oleh guru. Iya. Kalau tidak, maka tidak perlu dulu kita ambil satu keputusan kepada anak tersebut. Iya. Jadi Oke. itu menurut saya. Oke Bu, menarik sekali. Saya merasa terinspirasi dari pemaparan Ibu terkait dengan yang sudah Ibu ceritakan itu. Memang itu adalah suatu hal yang terjadi di sekolah. Jadi terkait dengan itu ada beberapa pertanyaan untuk saya dalami pengalaman-pengalaman Ibu ini. Yang pertama yang saya bertanya Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Silakan Bu. Cara saya mengambil identifikasinya yang pertama dulu. Guru wali kelasnya mengonfirmasi tadi dulu pada orang tua siswa, baik melalui Menyampaikan hasil belajar menyampaikan siswanya. hasil belajar. Baik melalui media sosial seperti WA cetak Iya. ataupun telepon komunikasi ataupun Berarti wali kelasnya setiap datang langsung. kelas-kelas ini guru-guru di sekolah Ibu sudah ada hubungan-hubungan melalui WA group dibuat Ada. untuk menyampaikan Setiap pendapat kelas- belajar Setiap siswa. kelas ada WA grupnya. Oh ya mantap Bu, berarti Nah, jadi sudah ada sehingga- kemajuan ya Bu ya. Ada komunikasi antara orang tua siswa dengan wali kelas sendiri. Iya. Nah, Oke itu mantap komunikasi. mantap itu. Sehingga dengan diadakannya itu maka orang tua juga nanti tidak bisa menyalahkan guru Iya. jika saja kita mengambil satu keputusan kepada anaknya bahwa anaknya tidak layak untuk naik Di kelas. yang lebih tinggi. Jadi Iya. itu cara saya dulu yang pertama mengidentifikasinya. Seterusnya perlu juga saya memanggil siswa tadi Yang memang melihat tidak mampu tadi. melihat Melihat perkembangan sejauh kemampuan mana belajarnya. kemampuan anak itu. Dan begitu juga wali kelas seperti yang telah saya terapkan kepada orang bapak kemarin. Iya. Datangkan dulu siswanya, begitu juga dengan Oh si Valdi wali ya. kelasnya. Iya. Jadi coba dulu kita tes anaknya. Apakah betul-betul memang tidak layak, baru nanti kita ambil satu keputusan Kebijakan tentang itu. kebijakan. Itu Pak. Oke, terima kasih Bu. Terus saya lanjutkan saja Bu. Ini terkait dengan itu. Selama ini juga bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai keadilan. Bagaimana Ibu menyiasati? Cara saya mengambil keputusan tentang apa yang telah ditanyakan oleh Pak Zeka. Yang pertama dulu, saya mengambil musyawarah bersama dengan bapak dan ibu guru. Melalui musyawarah ya. Melalui musyawarah, Oke. jangan hanya sendiri juga, jangan Iya. hanya kepala sekolah. Iya. Nah, jadi setelah nanti ada perembukan antara bapak dan ibu guru dengan saya, baru saya ambil satu keputusan. Dengan tadi melihat keadaan siswanya Iya. dan juga sudah kita konfirmasi kepada orang tua, sudah kita beritahu kepada orang tua, baik melalui telepon tadi, melalui surat undangan panggilan kepada orang tua. Iya. Jadi dari situ. Ya bagaimana jika misalnya ada juga kelemahan di antara Bapak Ibu guru, bagaimana Ibu menyiasatinya? Kalau ada beberapa kelemahan daripada bapak ibu guru, biasanya itu ditutupi dengan adanya beberapa saran, masukan daripada teman-teman yang lain. Yang lain. Sehingga dari hasil saran-saran daripada bapak ibu guru, dari situlah saya ambil satu keputusan. Oke Bu. Oke terima kasih Bu. Jadi saya lanjutkan saja pertanyaan yang Silakan. ketiga ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkahnya yang pertama Pak Zika, wali kelasnya dulu berusaha memberikan proses KBM kepada peserta.
Ya, sudah tentu itu. Yang kedua, Oke. guru wajib melaporkan kepada saya sebagai pimpinan Iya. bahwa ada siswa yang layak, ada yang tidak layak. Setelah itu baru kita memberikan surat undangan kepada orang tua. Untuk laporan dari tiap-tiap guru ini jangka berapa itu ibu minta? Itu Kepada yang biasanya 3 bulan. bersangkutan? 3 bulan. Sebelum itu tidak ada. Ada. Tapi melalui laporan secara pribadi Oh, saya. pribadi ya, tidak. Tapi kalau Komunikasi secara lisan ya? administrasi Oke. wajib 3 bulan baru nanti kita akan memanggil orang tua siswanya tadi. Iya. Jadi kita beritahukan kepada orang tua siswa bahwa inilah keadaan anak. Jadi mari kita saling bergandengan tangan Ya, dalam membangun kompetensi kepada siswa. kepada siswa tadi. Jadi baru nanti setelah itu kita adakan rapat. Setelah rapat baru kita adakan satu keputusan. Kita ambil satu tindakan. Oke Bu, terima kasih Bu. Jadi akan saya teruskan saja untuk menggali kenapa saya terinspirasi dengan apa yang Ibu sampaikan. Pertanyaan yang keempat begini Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti itu. Efektif itu ya pada saat saya selaku pimpinan mengadakan satu pertemuan mengadakan satu pertemuan dan mengambil satu keputusan itu saya. Berarti semua setiap apa yang Ibu putuskan Setiap organisasi harus dimusyawarahkan bersama. dimusyawarahkan bersama. Oke, Bu, memang itu hal yang ideal Bu. Seorang pemimpin harus Yang paling utama itu adalah wajib ada musyawarah. Ya, musyawarah. Oke Bu, terima kasih Bu. Terus yang kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa yang sudah pernah Ibu alami? Hambatan-hambatan. Nah, di tantangan inilah yang lebih rumit. Iya. Ya benar Ibu, seorang pemimpin itu banyak tantangan yang dihadapi. Jadi yang paling utama dulu tantangan yang saya hadapi, pertama dulu kepada peserta didik. Ya. Pasti saja peserta didik yang Kemampuannya kan pasti berbeda kan? Yang dia memiliki kemampuan tadi, jelas dia agak sedikit apa kepada kita. Iya. Terutama dulu kepada saya sebagai pimpinan. Dan mungkin baru kepada wali kelasnya. Iya. Yang kedua, pasti ada sedikit rasa apa kepada orang tua siswa. Itu dulu paling mendasar tantangan. Seterusnya ada juga tantangan saya apabila ada beberapa atau salah satu guru yang tidak sependapat ya, yang tidak sependapat dengan ya wajar-wajar saja saya. ada Pada istilah saat itu. kita ambil keputusan. Semua kebijakan kita buat kan pasti ada Iya. juga yang merasa Jadi, tidak menyenangkan ya. Sepertinya kayaknya kurang apa ya dalam mengambil suatu keputusan itu memang sih ada juga efeknya kepada peserta didik. Iya. Tapi harus bagaimana lagi? Karena materi pembelajaran sekarang bukan untuk di situ, Iya. tapi selalu berkelanjutan. Berkelanjutan. Jadi daripada anak kita ini nanti semakin meningkat dia semakin tidak lebih baik dari awal inilah kita stopkan aja dia dulu, kita upayakan untuk membangun kembali Ya, kemampuan yang ada. jadi dari 1 tahun kemarin yang kita tahu ada beberapa kelemahannya, kita coba mengembangkannya kembali. Oke Bu. Seterusnya Bu, ini pertanyaan ke-6. Apakah Ibu juga memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam semua penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya atau bentuk apa, prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tata kelolanya sudah jelas ada tadi. Ya. Cara-cara kita mengelolanya seperti yang telah saya katakan tadi. Kita mulai dulu, coba dulu kita apa siswanya, kita tes dulu siswanya sejauh mana dia. Seterusnya yang kedua tadi kita datangkan orang tua di sekolah. Iya, berarti setiap selalu memberitahu informasi kepada orang tua. Selalu wajib kita informasikan kepada orang tua Perkembangan siswa, anak. perkembangan anaknya. Nah, jadi dari situlah saya Prosedurnya yang Ibu lakukan. Berarti sebelum memutuskan berarti harus dikatakan orang tua dulu melalui Iya. komunikasi ya, Iya. yang dilakukan oleh wali kelas. Iya. Jadi terima kasih Bu.
seterusnya, adakah juga seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada Faktor seperti yang mempermudah saya juga. ya, ya. Yang pertama dulu bapak ibu guru. Bapak ibu guru ya, semua bapak ibu guru Semua bapak ibu guru yang membantu saya dalam mensukseskan mensukseskan kegiatan ini. kegiatan kami di sekolah. Iya. Jadi sehingga terbantulah saya dari situ aja. Berarti ketika berbagi kepada rekan-rekan, berarti semua yang akan menjadi masalah akan mudah kita pecahkan ya Bu. Bisa kita katakan berbagi isu jangan. Ya, oke Bu. Terima kasih Bu sebagai seorang pemimpin yang fenomenal. Jadi saya teruskan saja yang terakhir, pertanyaan saya yang terakhir. Dari semua hal yang disampaikan Ibu, kepala sekolah, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema ini? Apa pengalaman Ibu? Kalau misalnya refleksi ini, Baik, ketiga, pengalaman yang saya ambil dari sana yaitu dalam setiap pengambilan keputusan wajib dimusyawarahkan bersama. ya, Jangan hanya mengambil keputusan sendiri. Karena ya, menurut saya ya, ya benar juga benar itu. Ketika kita menjalin kerjasama, jadi apapun itu yang kita hadapi mungkin akan lebih mudah kita iya pasti. menyelesaikan. Jadi itu menurut saya ya, Oke, itu pun yang telah saya lakukan selama ini wajib diadakan musyawarah dulu, Oke. baru ambil satu. Ya, nilai-nilai dari Ibu saya lihat sungguh luar biasa. Mungkin ini juga pengaruhnya karena Ibu sudah punya pengalaman, karena bukan hanya beberapa bulan saja sudah menjabat sebagai pemimpin di sekolah. Jadi terima kasih Ibu sudah berbagi dengan saya. Jadi sampai di sini dulu permintaan percakapan kita mengenai wawancara ini, dan semoga ilmu yang Ibu sudah bagikan ini kepada saya juga menjadi panutan saya, teladan saya, di mana nanti ketika di kemudian hari saya juga mendapatkan kesempatan seperti ini. Dan begitu juga dengan yang membacakan nanti, yang melihat video ini, mungkin mereka akan terinspirasi. Jadi sampai di sini saja percakapan kita, Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Ya, Sama terima dulu. kasih Pak. Ya, selamat siang. Perkenalkan saya Perdamaian Jega, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 071034 Lotu, Kabupaten Nias Utara. Dan saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lotu dengan Pak Jaluku. Jadi ini merupakan kegiatan wawancara saya kedua dan akan saya teruskan berdasarkan kesepakatan yang sudah saya beritahukan kepada Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu, dan beliau juga sudah memberikan saya izin. Jadi untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan cara-cara dalam pengambilan keputusan yang berbasis pemimpin pembelajaran. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Bagaimana kabar saat ini Pak? Sehat. Oke, terima kasih ya Pak. Berarti tidak ada kendala kita untuk melakukan kegiatan ini ya Pak. Oke, begini Pak, kami juga dari calon guru penggerak ini akan menjalani beberapa tugas-tugas dari pendidikan guru penggerak ini. Yang terakhir ini akan kami melengkapi tugas demonstrasi kontekstual, dan di sana kami diharapkan calon guru penggerak mengadakan wawancara langsung kepada beberapa orang pemimpin atau kepala sekolah di sekitar ini. Jadi saya memilih Bapak sebagai narasumber saya yang kedua. Jadi begini Pak, selama Bapak juga menjabat sebagai pemimpin sekolah di SMP ini, saya meyakini banyak sekali kasus atau masalah-masalah yang Bapak hadapi, mungkin antara guru dengan guru, antara guru dengan pimpinan, dan begitu juga dengan antara siswa dengan siswa. Dan kadang-kadang pada keadaannya terkadang dapat kita katakan terjadi dilema etika. Mungkin itu merupakan, kalau kita bandingkan antara yang satu dengan yang satu sama-sama benar, atau juga ada itu yang satu dikalahkan, yang satu juga dimenangkan. Jadi beberapa prinsip-prinsip juga yang kami sudah pelajari di pendidikan guru penggerak ini,
yaitu dalam pengambilan keputusan ada 4 paradigma dilema etika. Yang pertama, individu lawan kelompok. Yang kedua, kebenaran lawan kesetiaan. Yang ketiga, keadilan lawan belas kasihan. Keempat, jangka pendek versus jangka panjang. Jadi itu merupakan pandangan-pandangan. Jadi ada lagi itu 3 prinsip pengambilan keputusan yang kami dalami. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir, dan yang kedua, berpikir berbasis hasil peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis hasil peduli, dan yang terakhir tentang penerapan 9 langkah pengambilan dan pengajuan keputusan ini. Jadi ini yang akan saya gali kepada Bapak. Saya juga menganggap Bapak adalah orang tua, dan saya juga bisa menilai dapat memberikan pengalaman-pengalaman tentang tugas ini, dan makanya saya pilih Bapak untuk menjadi narasumber buat saya, dan semoga pengalaman-pengalaman ini nanti juga menjadi bekal saya di hari-hari yang akan datang. Dan begitu juga dengan sahabat-sahabat atau Bapak Ibu guru-guru yang lain yang mau membaca nanti di YouTube ini, akan mereka terinspirasi. Jadi yang pertama Pak yang akan saya tanyakan, mungkin akan Bapak ceritakan nanti salah satu contoh kasus, mungkin sebagai dasar nanti kita Bapak pengembangan, saya menggali informasi-informasi di pengalaman-pengalaman terkait. Jadi apa misalnya kasus-kasus yang Bapak hadapi yang terkait dengan masalah dilema etika? Silakan Pak. Ya, tentunya dulu menjadi seorang pemimpin, tentunya kita harus bisa menjadi contoh kepada seluruh warga sekolah, di mana kita itu menjadi seorang kepala sekolah atau sebagai pemimpin di tempat ini kerja. Contohnya di sekolah saya di SMP Negeri 1 Lotu, maka di sana banyak dilema etika yang dihadapi di sana, baik itu terhadap guru dengan guru, terhadap guru dengan siswa, dan juga terhadap guru dengan pimpinan sekolah. Namun di dalam hal ini, kalau misalnya saya mau mengambil contoh antara guru dengan pimpinan sekolah, sebenarnya ini bisa terjadi ketika ada hal-hal yang tidak bisa diterima oleh seorang guru dalam pengambilan sebuah keputusan, di mana guru tersebut menganggap bahwa dirinya akan dirugikan dari keputusan yang telah diambil oleh seorang pemimpin. Namun dalam hal ini, untuk mengambil sebuah keputusan ini, maka pimpinan harus mempertimbangkan banyak hal. Ya, pertama dulu, misalnya kalau kita mau mengambil satu kasus, ini adalah dalam hal untuk menjatuhkan atau memberikan itu sanksi kepada guru yang diberikan oleh kepala sekolah. Tentunya kalau memang seandainya kita tidak tahu akar permasalahan yang muncul, maka ketika pimpinan menjatuhkan hukuman tanpa koridor-koridor atau aturan yang ada, maka tentunya itu adalah menyalahi aturan. Misalnya dalam memberikan itu SP1 kepada guru. Ya, ini kalau memang tidak didasari sebelumnya dulu pemberian pembinaan kepada guru, langsung itu memberikan SP1, maka itu adalah menyalahi aturan. Ya, menyalahi aturan. Tentunya dalam pemberian misalnya SP1 itu kepada guru, maka harus dulu terlebih dahulu diberikan itu pembinaan terlebih dahulu kepada guru. Ketika nanti guru tersebut tidak menghiraukan atau tidak ada perubahan, maka pimpinan atau kepala sekolah berhak untuk memberikan SP1 kepada guru tersebut. Kemudian kalau misalnya ini banyak juga terjadi permasalahan antara guru dengan guru. Kenapa kalau kita lihat itu di suatu unit kerja, maka ada itu yang pro dan ada yang kontra. Kenapa? Karena ini bisa terjadi ketika ada masalah-masalah intern sekolah. Itu kan hal-hal yang wajar. Hal-hal yang wajar itu terjadi di setiap sekolah, dan itu pun kita tidak menutupi bahwa hal itu tidak terjadi. Terjadi karena kita itu berbagai daerah, kita itu asal kita itu kita satu unit kerja, namun
misalnya budaya seseorang itu beda. Iya. Misalnya dalam sikap dan tingkah laku seorang guru itu kan beda. Iya. Ada yang sifatnya itu suka untuk kelakar, ada juga yang sifatnya itu guru itu pendiam. Iya. Tetapi ketika kita tidak bisa melihat seperti apa itu sikap seorang guru, maka di situ nanti banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kemudian juga termasuk dalam hal-hal itu misalnya perencanaan dari anggaran-anggaran sekolah, dana sekolah yang ada misalnya ini dana BOSP. Iya. Nah, jadi itu kebutuhan guru itu beda-beda dari setiap mata pelajaran itu beda. Iya. Nah, jadi itu kasus-kasus lain itu yang bisa akan terjadi. Kemudian kalau misalnya antara guru dengan siswa, ada saja juga sekarang ini siswa itu mudah sekali itu melawan guru. Iya. Ya, mudah sekali melawan guru. Kenapa? Karena siswa ini dulu secara umum dia itu berpikir bahwa ketika saya itu mau melawan guru, maka sanksi yang diberikan kepada saya paling-paling itu nanti diberikan itu nasihat-nasihat. Tidak ada sanksi yang bisa dalam arti menjerat siswa itu, misalnya diskorsin atau dipukul atau misalnya diberikan ganjaran-ganjaran yang agak berat kepada siswa, karena saat ini itu dilarang, tidak boleh. Iya. Ya, tidak boleh. Tetapi sekarang guru itu hanya bagaimana cara itu membina dan mengarahkan siswa-siswa itu untuk tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya yang terjadi di sekolah saya, siswa memaki guru. Iya. Nah, itu Kadang terjadi, kan? sudah pernah terjadi. Iya. Siswa memaki guru, siswa menyampaikan bahwa metode mengajar guru itu tidak cocok dengan si anak. Iya, tidak Nah, sesuai. itu terjadi. Iya. Nah, kenapa? Penilaian Karena anak. guru ini juga beda-beda seperti apa itu kemampuan Kemampuan. menggunakan metode-metode pengajaran di dalam kelas, sehingga nanti ada itu kesan yang kurang artinya kurang mengena terhadap guru antara siswa dengan guru. Nah, jadi ini bisa terjadi, tetapi kita di situ hanya mau mengingatkan siswa dan mengarahkan mereka ke hal-hal yang lebih baik, membentuk karakter mereka supaya hal-hal yang tidak bisa dilakukan itu untuk tidak bisa diulangi ke masa-masa yang. Oke Pak, terima kasih Ya. Pak, terima kasih. Jujur saya sangat terinspirasi dengan pendapat, pandangan-pandangan yang Bapak sampaikan. Dan saya tadi sedikit menanggapi dari beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Bapak. Berarti dalam memutuskan keputusan ini seperti sebelumnya Bapak harus mengidentifikasi dulu. Iya. Jadi dari upaya itu kita melihat siapa sebenarnya duduk masalahnya. Jadi baru kita menetapkan satu kebijakan atau keputusan terkait dengan hal yang akan kita putuskan itu. Jadi untuk lebih mendalam Pak, akan saya terus menggali apalagi pengalaman-pengalaman dari Bapak. Jadi pertanyaan saya lah yang pertama Pak begini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ini? Ya, Bagaimana? kalau kita mau melihat dulu dalam permasalahan tadi itu ada permasalahan etika ya, Iya. dan kemudian bujukan moral ya, Iya. bujukan moral dan dilema etika yang terjadi di setiap sekolah. Maka di dalam hal ini kalau kita mau melihat dulu dari sebuah dilema yang muncul dari permasalahan-permasalahan yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan, di mana permasalahan-permasalahan ini kita dulu terlebih dahulu mengelompokkan atau mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi ini, sehingga nanti berdasarkan itu hasil dari identifikasi atau pengelompokan masalah yang terjadi, maka bisa kita mengambil satu langkah bahwa permasalahan yang berasal dari sebuah kebenaran, dengan kata lain dilema etika ini merupakan antara benar melawan benar. Nah, ini ya, Iya. antara benar melawan Salah. benar. Iya. Antara benar melawan yang Ya, salah. inilah yang dimaksud dengan dilema tadi. ini- Kan seakan-akan sulit kita untuk mengambil keputusan. Ya. Ini yang akan saya telusuri Ya. dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, tentunya permasalahan yang sama-sama benar ini
dalam mengambil sebuah rujukan moral, ini satu dilema yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Namun secara pribadi dulu, kalau misalnya saya mau menghadapi masalah-masalah seperti itu, tentunya kita tahu bahwa ada benar di pihak yang satu, ada benar juga di pihak yang satu, yang lainnya. Ada juga salahnya. Tentunya ini adalah pertimbangan dari seorang pemimpin. Ya, pertimbangan dari seorang pemimpin. Misalnya kalau misal saya lihat itu sama-sama benar, ya misalnya ada permasalahan antara guru dengan guru, maka ketika saya mengidentifikasi dan melihat itu akar permasalahan yang terjadi, tentunya pasti sumber dari permasalahan ini tadi pasti kita tahu dari si A. Berdasarkan hasil identifikasi. Berdasarkan hasil identifikasi bahwa sumber permasalahan dari si A, sehingga terinspirasi si B untuk melawan apa tadi yang sudah disampaikan oleh si A ini terhadap si B. Namun dengan demikian tentunya saya dalam mengambil keputusan setelah saya mau melihat akar permasalahan tersebut, saya memberikan itu berupa nasihat-nasihat kepada pihak si A yang bersumber tadi akar permasalahan, walaupun tadi kita lihat bahwa sama-sama benar. Dan seyogianya itu si A ini tidak langsung menyampaikan kepada si B permasalahan ini. Harus kalau bisa itu disampaikan melalui pimpinan sekolah, kepala sekolah, sehingga nanti kepala sekolah yang akan masuk kepada pihak si B. Sehingga tidak akan muncul itu permasalahan yang begitu rumit yang setelah diketahui permasalahan yang terjadi oleh pimpinan sekolah. Misalnya saya mau mengambil contoh, ini sering-sering terjadi, ada di antara guru ini, padahal mereka tadi melakukan hal itu hanya artinya berupa apa itu namanya, kelakar, hanya hal sepele. Misalnya kunci si A dipindahkan ke laci si B. Nah ini sehingga mereka buat ini tadi biar itu si B atau biar si B ini nanti ketika si A mencari kuncinya menuduh si B bahwa dia ini sudah menyembunyikan kunci si A. Padahal yang melakukan itu adalah bukan si B tetapi orang lain. Namun dengan si A mendapatkan kuncinya di meja atau di laci si B, sehingga terjadi satu permasalahan. Berarti fenomenal ini istilahnya terjadi karena bukan didasari karena ada unsur kesengajaan. Jadi salah seorang bisa menanggapi secara serius tidak menimbulkan suatu permasalahan. Jadi inilah hal-hal yang dan ini pun kadang terjadi di lingkungan sekolah. Itu hanya karena main-main. Jadi biar dulu si A ini panik dengan apa yang dia cari, jadi sehingga jadi bahan ketawaan antara guru. Jadi begitu kira-kira dalam menentukan bujukan moral dan dilema itu. Oke Pak, saya teruskan saja Pak pertanyaan saya kedua. Selama ini juga bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Tadi sudah itu. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini terkait dengan penanganan kasus-kasus yang mungkin ada di selama ini Pak di sekolah? Tadi sudah saya sampaikan bahwa seorang pemimpin itu hendaknya mampu menganalisis prinsip-prinsip dalam pengambilan sebuah keputusan antara yang satu dengan yang lainnya. Namun di dalam pengambilan sebuah keputusan ini, pertama dulu saya tidak merugikan pihak yang satu dan menguntungkan pihak yang lain. Berarti posisi Bapak netral ya. Saya tidak memihak kepada satu pihak, satu kepada yang lain. Jadi berarti, artinya manajemen seorang pimpinan memang ideal di situ kan? Jadi kalau misalnya seorang pimpinan mau menguntungkan yang satu dan merugikan yang satu, jadi di situ nanti terjadi permasalahan yang
yang begitu lebih rumit nanti lagi. dihadapi ke Depan. depannya. Jadi tentunya dalam prinsip pengambilan keputusan ini ada juga kita itu berpikir berbasis peraturan. Iya. Nah, aturan-aturan yang ada di sekolah yang telah disepakati, dan tentunya juga ada kita mau bisa mengambil keputusan, kita berpikir berbasis rasa peduli. Nah, rasa peduli terhadap teman guru. Ya, kita kaitkan dengan empati kita ya, dalam empati kita dalam mengambil satu keputusan. Jadi kalau misalnya seorang pemimpin tidak bisa mengendalikan diri dalam sebuah masalah yang dihadapi di sekolah, maka terjadi itu tadi yang saya sampaikan, akan terjadi permasalahan-permasalahan yang lebih rumit lagi ke depannya. Nah, jadi itu Pak Diga tentang pengambilan keputusan. Ya Pak. Oke, saya teruskan saja Pak. Ya. Mungkin saya saya banyak mendapat pengalaman dari Bapak, jadi saya telusuri lagi ini Ya. supaya pengalaman-pengalaman Bapak ini juga menjadi panutan buat saya nanti Ya. kelak Ya. ketika nanti ada kesempatan ketika menduduki posisi seperti ini. Jadi pertanyaan berikutnya Pak begini, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus di Lembah Etika? Ya, Paling efektif paling pernah Bapak jalankan? Jadi dalam pengambilan keputusan dulu yang paling efektif ini untuk guru ya. Iya. Nah, khususnya dulu untuk guru. Jadi ini adalah hanya secara intern ini di sekolah. Jadi pertama dulu saya seorang pimpinan terhadap guru. Ketika itu guru ada satu masalah, misalnya dia itu melawan aturan yang ada, yang melawan suatu aturan yang ada di sekolah, maka saya sebagai pimpinan sekolah, saya tidak langsung menyampaikan kepada guru tersebut pada saat itu, misalnya ada rapat, tidak. Tetapi secara pribadi saya panggil di ruangan saya. Berarti menjalin komunikasi terlebih dahulu dan mencari akar permasalahan kenapa bisa terjadi hal ini. Misalnya tidak melaksanakan tugas, kenapa, apa masalah, kenapa bisa terjadi hal-hal seperti ini, sehingga nanti setelah saya tahu itu latar belakang kenapa guru tidak masuk sekolah, misalnya melaksanakan tugas, maka saya itu memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh guru tersebut. Jadi ketika itu terjadi, dan saya juga memberikan itu berbagai motivasi kepada guru supaya hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan itu yang ada di sekolah, maka tentunya ada berbagai hal yang saya sampaikan, misalnya memotivasi guru, memberikan solusi-solusi supaya permasalahan itu tidak akan terjadi lagi ke depannya. Dan seandainya juga itu tidak bisa dilaksanakan oleh guru, maka saya tingkatkan. Saya berikan pembinaan lebih lanjut. Terima kasih Pak, sangat fenomenal sekali. Mungkin saya tidak sia-sia untuk menjalin komunikasi dengan Bapak, dan akan saya terus gali lagi nih Pak. Jadi pertanyaan saya kelima begini Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan ini Pak? Memang ini juga adalah hal-hal yang harus kita kuasai dan bisa tidak menimbulkan satu permasalahan yang baru itu berat atau permasalahan baru di kalangan guru. Jadi yang paling rumit saya dalam pengambilan keputusan ini di sekolah saya, ketika ada suatu permasalahan yang muncul, tetapi itu adalah harus diselesaikan oleh pihak sekolah. Ini misalnya itu adalah kebutuhan guru, kebutuhan guru dalam kegiatan proses belajar mengajar. Ini tentunya misalnya itu di sekolah itu banyak terjadi atau banyak terdapat ini, apalagi dalam kegiatan IKN saat ini. Ini IKN, kurikulum merdeka, itu kendala-kendala yang dihadapi oleh guru itu adalah mengenai
alat-alat peraga, terutama ini buku Iya. yang disediakan di sekolah. Sediakan di sekolah. Namun guru itu selalu bertanya kepada kepala sekolah bagaimana caranya supaya buku kita itu bisa dilengkapi semua. tersedia di sekolah, Pak. Ini adalah kendala kami untuk meneruskan itu kegiatan proses pembelajaran. Namun di sana kalau kita lihat di tahun pelajaran 2024-2025 ini itu sangat signifikan itu permasalahan mengenai buku. Kenapa? Iya. Karena tidak ada lagi ada tahap atau fase, ya khususnya ini di tingkat SMP dunia, tidak ada lagi istilah fase. Jadi artinya langsung itu dari kelas 7 sampai kelas 9 itu sudah kurikulum merdeka. Sehingga tahun ini kami mengalami kewalahan dan saya juga sebagai pimpinan sekolah, ini adalah permasalahan bagaimana cara pemecahan masalah tersebut. Nah, ini ada langkah yang saya ambil dalam penyelesaian permasalahan ini, itu terutama saya lebih rajin membuka itu PMM, PMM, mencetak buku di situ, ada buku yang sudah disediakan dan itu akan saya cetak sendiri dan itu difotokopi oleh sekolah dan dibagikan kepada guru yang bersangkutan. Sebenarnya itu adalah satu permasalahan memang agak sulit untuk saya pecahkan permasalahan itu, tetapi dengan kerjasama dengan pihak lain maka semuanya bisa teratas. Oke, Pak. Berarti tantangan-tantangan yang Bapak hadapi selama ini berarti dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin itu bisa membuat kita untuk lebih berpikir lagi, jadi semua akan dapat terselesaikan ya Pak? Bisa terselesaikan dengan Pak. Seterusnya Pak, begini, apakah Bapak juga memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya atau bentuk apa prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Dalam penyelesaian permasalahan ini tentunya ada prosedur-prosedurnya. Ya. Jadi prosedurnya pertama dulu, kalau saya tahu bahwa itu adalah permasalahan antara guru dengan guru, antara siswa dengan siswa, antara guru dengan siswa, maka saya dulu mau menggali informasi dari kedua belah pihak, dari pihak si A dan pihak si B. Jadi ketika nanti saya tahu seperti ini permasalahan yang terjadi, maka setelah saya temui si A, saya juga mau menemui si B. Nah, seperti apa permasalahan yang terjadi kemarin? Nah, saya ambil contoh itu ada kasus antara siswa dengan siswa. Setelah saya mau telusuri bahwa si A ini mengancam itu anak-anak sekolah lain, anak sekolah lain, mengancam dan akhirnya terjadi perkelahian. Namun setelah nanti saya panggil si A yang membuat itu akar permasalahan, dia itu tidak mau mengakui kesalahannya. Tetapi tadi sudah saya tahu seperti apa, siapa yang membuat itu permasalahan. Itu sudah saya tahu. Setelah saya tahu itu akar permasalahannya dan siapa yang memulai, baru saya panggil itu satu persatu dan saya memberikan itu pemahaman-pemahaman. Dan setelah nanti saya tahu bahwa si A itu mau berdamai dan si B juga mau berdamai, tidak memperpanjang masalah, baru saya mempertemukan mereka. Jadi kalau misalnya langsung saya mau panggil antara si A dengan si B dan saya hadapkan itu dalam situasi yang masih belum stabil atau belum nyaman dia, yang masih dalam keadaan emosi, maka bisa saja nanti terjadi permasalahan baru. Oke, menarik sekali Pak. Mungkin dari pemaparan Bapak saya bisa ambil kesimpulan, berarti ketika sesuatu fenomena itu terjadi, berarti Bapak tidak langsung percaya saja ketika ada yang menyampaikan begini yang terjadi. Jadi Bapak harus mengidentifikasi dulu, memastikan dulu bagaimana kondisi yang sebenarnya. Betul. Jadi sehingga nanti Bapak dapat memutuskan suatu kebijakan-kebijakan terkait ya. Oke Pak. Seterusnya Pak akan saya pertanyakan lagi, ini yang ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ini di sekolah saya ada berbagai pihak yang artinya para pembantu kepala sekolah. Dan terpaksa kadang-kadang juga saya mau konsultasi dengan mereka dengan duduk permasalahan yang sudah terjadi
dan bisa juga nanti memberikan masukan-masukan kepada saya sebagai pimpinan sekolah, dan berdasarkan nanti pertimbangan yang disampaikan itu, maka di situ nanti akan saya mau menyimpulkan dan membuat satu keputusan. Oh, berarti ketika kita berbagi dengan rekan-rekan, mungkin Ya. solusi-solusi muncul ya Pak? Muncul berbagai solusi-solusi dari dari dan dihadirkan mereka ya. Oke lah Pak, terima kasih. Dan satu lagi Pak, Ya. yang akan saya tanyakan, dari semua hal yang disampaikan ini Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan ini? Ya, pengalaman saya dulu dalam mengambil Istilahnya refleksi nih, kalau kita refleksikan. harus ada kerjasama yang baik antara guru Ya. dengan pimpinan sekolah. Jadi dengan adanya kerjasama yang baik itu, maka semua permasalahan itu bisa terbuka, bisa kita tahu dari Ya. mana akarnya, dari akar-akar terkecil. Tetapi kalau memang seandainya tidak ada kerjasama yang baik antara guru, antara pegawai, antara siswa juga, maka dalam pengambilan keputusan ini sepertinya nanti menguntungkan pihak yang satu dan merugikan yang lain. Nah, jadi itu kunci utama saya dulu. Teman guru, saya harus membina itu kerjasama yang baik. Oke Pak, saya berterima kasih Pak. Mungkin tadi sudah saya sampaikan, saya tidak merasa sia-sia berkomunikasi dengan Bapak sekaligus menggali informasi pengalaman-pengalaman terkait dalam pengambilan keputusan ini di sekolah, dan saya saya meyakini diri bahwa dari Bapak yang Bapak sampaikan ini sungguh banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan, dan mungkin ini menjadi pengalaman saya nanti ke depan untuk bisa saya terapkan juga, di mana suasana seperti ini dapat juga nanti diberikan kepercayaan kepada saya. Jadi mungkin sampai di sini saja yang bisa kita bicarakan Pak, dan saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Oke Pak.